Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam harmoni. Baik, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami dari kelas D, semester 3. Kami akan mempersembahkan video presentasi dari kelompok 1 pada mata kuliah Bahasa Indonesia SD. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Hakikat bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengungkapkan pikiran serta perasaan. Bahasa merupakan kumpulan bunyi yang disusun secara teratur dan bermakna, yang diucapkan untuk menyampaikan ide dan berinteraksi sosial. Dengan bahasa, manusia dapat berpikir, bernalar, berkomunikasi, dan mengekspresikan dirinya dalam berbagai konteks sosial. Lalu dalam konteks anak SD, pemahaman mengenai hakikat bahasa harus disampaikan secara sederhana, namun mendalam agar anak dapat memahami bahwa bahasa itu adalah alat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk berinteraksi dan di dalam lingkungan sosialnya. Anak-anak belajar bahasa tidak hanya untuk sekedar menghafal kata, melainkan untuk mengembangkan keterampilan komunikasinya yang mencakup mendengar, bicara, membaca, dan menulis secara harmonis dan terintegrasi. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan sarana utama dalam berkomunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, maksud, dan informasi kepada orang lain. Sebagai alat komunikasi, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian pesan, tetapi juga sebagai alat penghubung antar individu dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi anak SD, bahasa berperan sangatlah penting karena menjadi media utama untuk mengekspresikan diri serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Fungsi bahasa yang pertama yaitu fungsi bahasa dalam komunikasi anak SD. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi bagi anak SD sangatlah beragam dan mendasar. Yang pertama, fungsi ekspresi, yaitu bahasa yang digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan keinginan secara verbal, sehingga orang lain dapat memahami isi hati atau gagasan anak. Lalu yang kedua ada fungsi informasi, di mana fungsi ini bahasa digunakan untuk menyampaikan fakta, data, atau pengetahuan dari satu pihak ke pihak yang lain. Yang ketiga ada fungsi eksploritas, yang memungkinkan anak menggunakan bahasa untuk menjelaskan dan mengenali sesuatu yang baru, misalnya dengan bertanya, mendeskripsikan sesuatu, atau berbagi pengalaman. Fungsi yang keempat adalah persuasi, yang mencakup penggunaan bahasa untuk mempengaruhi, membujuk, dan mengajak orang lain agar melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir yaitu fungsi hiburan atau entertainment, di mana bahasa digunakan sebagai alat untuk menghibur diri sendiri maupun orang lain melalui cerita, candaan, atau puisi, dan bisa juga bernyanyi. Yang kedua yaitu fungsi bahasa sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar SD. Bahasa Indonesia memiliki posisi strategis sebagai bahasa nasional dan menjadi bahasa resmi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi di sekolah dasar sangatlah penting karena menjadi media penyatu berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, siswa dari latar belakang yang variatif dapat berinteraksi secara efektif dan memperoleh akses yang setara terhadap sumber belajar. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di sekolah mendorong tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan nasional, sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran dengan baik. Adapun tantangan dan strategi pengembangan fungsi bahasa komunikasi di SD. Pengembangan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi pada anak sekolah dasar tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama perbedaan latar belakang dan tingkat kemampuan berbahasa siswa dapat menyebabkan kesenjangan dalam penguasaan bahasa di Indonesia. Selain itu, pengaruh teknologi digital yang semakin berkembang turut mengubah cara anak berkomunikasi dan terkadang dapat mengakibatkan penggunaan bahasa yang kurang baku dan tidak sesuai norma. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi pembelajaran yang adaptif dan inklusif.
yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Menggunakan media pembelajaran digital secara tepat, penguatan bahasa baku melalui latihan berkelanjutan, serta penerapan pembelajaran komparatif dan dapat menjadi solusi yang efektif. Guru juga harus berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa agar mampu menggunakan bahasa secara tepat dan kreatif baik dalam konteks formal maupun informal. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengantar ragam bahasa. Nah, ragam bahasa ialah alat yang paling penting untuk kita. Dengan bahasa, kita bisa berpikir, menyampaikan ide, dan juga berkomunikasi dengan orang lain. Bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia sangatlah istimewa. Mengapa demikian? Karena bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, menyatukan banyak suku, dan juga dipakai sebagai bahasa resmi di sekolah maupun pendidikan. Namun, bahasa Indonesia tidak selalu dipakai dengan cara yang sama. Ada kalanya kita menggunakan bahasa resmi dan juga ada saat kita memakai bahasa santai. Perbedaan cara penggunaan bahasa ini disebut ragam bahasa. Nah, yang selanjutnya ada ragam bahasa di SD. Di sekolah dasar, memahami ragam bahasa itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena di masa sekolah dasar, anak-anak sedang berkembang pesat kemampuan berbahasanya. Nah, di sini guru harus membimbing siswa agar tahu kapan menggunakan bahasa yang resmi dan kapan boleh memakai bahasa yang santai. Misalnya, kalau menjawab soal atau menulis karangan harus pakai bahasa yang formal atau yang baku. Tetapi, jika sedang bercanda dengan teman atau sedang berbicara dengan teman di kantin, boleh memakai bahasa yang santai. Dengan begitu, siswa terbiasa menempatkan bahasa sesuai dengan situasinya. Nah, di sini saya mengambil satu penelitian dari SD Negeri 4 Bedawa yang menunjukkan bagaimana siswa menggunakan bahasa. Ragam bahasa santai paling banyak dipakai sekitar 60%, sedangkan ragam bahasa resmi sekitar 28%, ragam baku sekitar 11%, dan ragam akrab hanya 1%. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa anak-anak lebih sering menggunakan bahasa santai. Maka, peran guru sangatlah penting untuk membiasakan mereka memakai bahasa resmi saat belajar agar terbiasa sejak dini. Berikutnya ada ragam bahasa sesuai dengan situasi dan keformalan. Situasi. Kalau kita lihat dari situasi komunikasi, ragam bahasa terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu formal. Formal digunakan pada situasi resmi seperti pidato, ujian, ataupun laporan. Nah, yang kedua ada non-formal. Non-formal digunakan saat diskusi atau teguran guru. Bahasanya lebih fleksibel, tetapi juga tetap sopan. Nah, yang ketiga ada santai. Santai digunakan saat mengobrol dengan teman atau keluarga. Bahasanya sederhana, kadang ada singkatannya juga. Nah, adapun keformalan. Kalau dilihat dari tingkat keformalan, ragam bahasa bisa lebih rinci lagi. Yang pertama yaitu baku, bahasa yang kaku dan tetap. Contohnya pada teks Pancasila, doa, ataupun proklamasi. Yang kedua ada resmi, dipakai di pembelajaran, buku pelajaran, ataupun pidato. Nah, yang ketiga ada usaha atau konsultatif yang dipakai dalam diskusi atau tanya jawab dengan guru. Nah, yang keempat ada santai, dipakai saat obrolan sehari-hari dengan teman sebaya. Yang selanjutnya ada akrab, dipakai dengan sahabat atau keluarga, biasanya lebih singkat dan juga sederhana. Materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu ragam bahasa berdasarkan media dan bidang. Yang pertama yaitu berdasarkan media. Ragam bahasa juga bisa dibedakan berdasarkan media penyampaiannya. Yang pertama yaitu lisan. Bahasa yang diucapkan secara langsung dan bisa didukung dengan intonasi, ekspresi wajah, dan juga gerakan tubuh. Misalnya, pada saat diskusi kelompok ataupun presentasi. Yang kedua, ada tulis. Bahasa yang ditulis bersifat permanen dan harus memperhatikan ejaan dan juga tata bahasa. Misalkan, pada saat menulis karangan, ujian, ataupun laporan. Dua-duanya sama-sama penting untuk melatih keterampilan literasi pada siswa. Nah, yang kedua, ada berdasarkan bidang. Bahasa juga bisa dibedakan berdasarkan bidang penggunaannya. Ada beberapa, yang pertama yaitu ilmiah, dipakai untuk laporan, penelitian, ataupun teks eksplanasi. Nah, yang kedua ada hukum, digunakan untuk aturan sekolah ataupun tata tertib. Yang ketiga ada jurnalistik, dipakai untuk berita di majalah ataupun dinding sekolah. Yang keempat ada sastra, digunakan untuk puisi, cerita dongeng, ataupun buku-buku cerita lainnya. Nah, yang terakhir ada iklan, dipakai dalam slogan, poster, atau promosi kegiatan sekolah.
Belajar bahasa. Belajar bahasa adalah proses aktif yang membutuhkan waktu dan tidak bisa dilakukan secara instan. Nah, proses ini selalu berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki sebelumnya. Diibaratkan seperti membangun sebuah gedung, di mana siswa adalah pembangunnya, pengetahuan baru sebagai bangunan yang sedang dibuat, serta pengetahuan lama adalah bahan dari bangunannya. Dan selanjutnya itu hakikat belajar bahasa. Yang pertama itu bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, fungsi utama dari bahasa adalah untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan juga informasi kepada orang lain. Nah, di mana siswa diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun juga tulisan. Nah, contoh sederhananya yaitu di mana guru meminta siswa untuk perkenalkan diri di depan kelas dengan kalimat yang sederhana seperti, "Halo, perkenalkan nama saya Budi, saya suka bermain bola." Yang kedua yaitu bahasa sebagai alat berpikir. Nah, belajar bahasa juga melatih kemampuan berpikir karena setiap kata dan juga kalimat mengandung cara berpikir tertentu. Nah, contohnya itu setelah mendengarkan dongeng, guru meminta siswa untuk menyebutkan urutan kejadian atau menjelaskan alasan mengapa tokoh melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu bahasa sebagai sarana sosialisasi. Nah, bahasa membantu siswa untuk berinteraksi, bekerja sama, dan menjalin pertemanan dengan orang lain. Yang keempat yaitu bahasa sebagai keterampilan belajar. Nah, bahasa berarti melatih 4 kemampuan di mana menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Nah, contohnya itu mendengar cerita itu bisa menceritakan ulang, membaca teks, dan menulis secara ringkas. Yang kelima yaitu bahasa bersifat konstekstual, di mana bahasa harus dipraktikkan sesuai dengan situasi nyata, bukan hanya sekedar teori. Nah, contoh sederhananya yaitu di mana siswa diminta untuk menulis pesan untuk orang tua seperti, "Ayah, saya pulang sore karena latihan menari." Prinsip belajar bahasa. Yang pertama ada learning by doing, di mana siswa lebih mudah menguasai bahasa dengan langsung mempraktikkannya, seperti dengan mendengarkan cerita, berbicara, membaca, dan juga menulis. Praktik secara langsung lebih penting daripada menghafal aturan tata bahasa. Yang kedua yaitu siswa sebagai pusat pembelajaran. Nah, di mana siswa harus aktif dalam belajar bahasa, tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Siswa juga perlu diberi kesempatan praktik langsung seperti berdiskusi dan juga presentasi agar benar-benar memahami materi. Yang ketiga yaitu ada pengalaman, pengamatan, dan bahasa sebagai sarana interaksi. Nah, di mana siswa belajar bahasa lebih mudah melalui kegiatan nyata seperti mengamati lingkungan, lalu menulis ceritanya. Siswa juga belajar dengan meniru cara guru berbicara dan juga sering berdiskusi dengan teman untuk melatih kemampuan berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu peran guru dalam pembelajaran bahasa. Nah, di mana guru berperan penting dalam mengetahui kemampuan awal siswa, menyesuaikan tingkat kesulitan materi, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui metode permainan kata. Dan di mana guru juga berperan sebagai pendamping yang membantu siswa membangun pemahaman melalui pengalaman langsung dan juga interaksi. Nah, tujuan pembelajaran bahasa adalah mengembangkan kemampuan berbahasa nyata untuk kehidupan sehari-hari, bukan hanya menguasai sebuah teori. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai karakteristik pembelajaran bahasa. Nah, apa sih itu karakteristik pembelajaran bahasa di sekolah dasar? Jadi, pembelajaran bahasa di sekolah dasar itu merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk membekali siswa dengan kemampuan berbahasa lisan dan tulisan secara efektif, komunikatif, serta sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Nah, pembelajaran bahasa tidak hanya mengajarkan pengetahuan linguistik, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir, berinteraksi, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, belajar bahasa itu bukan hanya soal menghafal huruf, kata, atau aturan, tetapi juga bagaimana kita bisa memakai bahasa untuk bercerita, berbicara, mendengarkan orang lain, membaca, dan menulis dengan baik. Teman-teman, berikut ini terdapat 5 karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia yang cocok untuk anak-anak SD. Nah, yang pertama, menekankan aspek komunikatif dalam konteks nyata, yang dimana belajar bahasa bukan hanya sekedar menghafal kata atau rumus bahasa, tetapi juga belajar bagaimana menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita mengucapkan tolong, terima kasih, atau maaf, itu juga termasuk belajar bahasa dalam konteks nyata. Nah,
guru juga biasanya mengajak kita untuk berdiskusi, bermain peran, atau bercerita. Nah, itu semua agar kita terbiasa mengucapkan bahasa untuk menyampaikan perasaan, bertanya, atau menjelaskan sesuatu secara langsung. Nah, karakteristik yang kedua yaitu bersifat kontekstual, integratif, dan sesuai perkembangan anak. Nah, ketika belajar bahasa harus disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika belajar menulis, temanya itu bisa tentang keluarga, teman bermain, atau pengalaman liburan, karena itu hal yang dekat dengan kita. Nah, selain itu, belajar menyimak, berbicara, membaca, atau menulis tentunya harus dilakukan secara bersama-sama atau tidak dipisahkan. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu berorientasi pada pembentukan karakter. Nah, bahasa yang kita pakai setiap harinya sebenarnya itu bisa menunjukkan siapa diri kita. Nah, ketika kita berbicara sopan, berkata jujur, dan menghargai orang lain, itu berarti kita sudah mempunyai karakter yang baik. Melalui pelajaran bahasa Indonesia, kita diajarkan untuk menggunakan kata-kata yang santun, menghormati teman atau menghargai teman, dan berani menyampaikan pendapat dengan baik. Jadi, belajar bahasa juga berarti belajar menjadi anak yang berkarakter baik. Nah, yang keempat yaitu menghadirkan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, belajar bahasa itu tidak harus membosankan, justru harus seru dan menyenangkan. Contohnya, guru bisa mengajak kita main tebak kata, lomba membaca puisi, membuat cerita pendek, atau berdiskusi kelompok kecil. Nah, karakteristik yang terakhir atau yang kelima yaitu memandang bahasa sebagai sarana berpikir, berinteraksi, dan membangun identitas kebangsaan. Jadi, bahasa itu bukan cuma sekedar alat bicara, tetapi juga cara kita berpikir dan mengenal siapa kita. Nah, melalui bahasa, kita bisa menyampaikan ide, memecahkan masalah, atau menunjukkan cinta kepada tanah air. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa pemersatu bangsa kita. Jadi, dengan belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita juga ikut menjaga dan menghargai budaya serta jati diri bangsa kita. Teman-teman, seperti yang kita tahu, bahasa yang kita gunakan setiap hari itu juga bisa membentuk kepribadian kita. Nah, melalui pembelajaran bahasa Indonesia, guru bisa membantu kita menjadi anak yang lebih sopan, jujur, toleran, atau menghargai perbedaan, dan menjadi lebih percaya diri. Pembelajaran bahasa dalam membentuk karakter siswa sekolah dasar. Yang pertama, sebagai media internalisasi nilai karakter, yang dimana saat kita belajar menggunakan bahasa yang baik dan benar, kita sebenarnya sedang membiasakan diri kita untuk jujur, sopan, dan bertanggung jawab. Nah, bahasa yang sopan seperti mengucapkan permisi, tolong, maaf, dan terima kasih adalah contoh kecil tapi sangat penting dalam membentuk sikap yang baik. Nah, aspek yang kedua yaitu sebagai sarana pembiasaan sikap santun, jujur, toleran, dan percaya diri. Nah, bahasa bisa membantu kita membiasakan hal-hal yang baik. Nah, ketika kita terbiasa berkata jujur saat menjawab pertanyaan atau sopan saat berbicara dengan teman atau guru, itu artinya kita sedang melatih diri kita untuk menjadi anak yang baik. Bahkan saat kita berani tampil di depan kelas dan percaya diri dan berbicara dengan percaya diri, kita sedang mengembangkan keberanian dan kepercayaan diri melalui bahasa. Aspek yang ketiga yaitu sebagai ruang pembelajaran yang menekankan keteladanan guru serta pembiasaan positif. Nah, guru itu adalah contoh utama dalam pembelajaran. Nah, jika guru berbicara dengan sopan, menggunakan bahasa yang baik, dan menghargai pendapat kita, maka kita juga akan belajar untuk melakukan hal yang sama. Nah, kebiasaan baik ini akan terbentuk secara alami melalui teladan dan lingkungan yang positif. Nah, aspek yang terakhir yaitu sebagai instrumen pendidikan yang menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, pembelajaran bahasa itu juga membantu kita berkembang dari berbagai sisi. Nah, ketika kita belajar berpikir logis atau kognitif, menyampaikan perasaan atau afektif, dan berlatih menulis atau berbicara atau disebut dengan psikomotorik. Nah, bahkan saat kita sedang menulis cerita, itu sebenarnya sedang melatih ketiga hal tersebut sekaligus. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa tidak hanya untuk pintar berbicara atau menulis, namun juga untuk menjadi pribadi yang cerdas, peduli, dan terampil. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan.
Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Sekian dan terima kasih. Bye bye.